Gadis korek api. Sore itu amat dingin. Salju bertebaran di angkasa dan menghujani desa yang gelap di bawah di malam Natal. Oh, cucuku yang cantik. Maaf, nenek harus menyuruhmu berjualan korek api di malam yang dingin ini. Tapi seperti yang kau lihat, nenek tidak bisa berjalan karena nenek sakit. Iya, Nek. Aku mengerti. Ingatlah baik-baik, sayang. Dengan uang hasil berjualan korek api, kita bisa makan malam ini. Kalau tidak, kita harus tidur dengan perut yang kosong. Nah, pergilah cucuku. Jangan khawatir, Nek. Aku akan menjual semua korek apinya. Dan aku pasti akan membawa pulang makanan juga. Sampai nanti. Dalam kegelapan yang dingin ini, seorang gadis kecil miskin menyusuri jalanan. Usianya baru 8 tahun dan ia yatim piatu. Ia pakai topi agar kepalanya tetap hangat dan pakaian rombeng dan hampir lapuk di sana-sini. Ia berjalan dengan kaki telanjang dan luka-luka karena ia tak punya sepatu. Ia berdiri di pojokan, menggenggam penuh harap pada kotak korek apinya dengan tangan kurus tidak bersarung. Orang-orang berjalan hilir mudik melewatinya, sibuk dengan belanjaan Natal mereka. Melihat pun tidak pada gadis kecil malang itu. Sayang, apa kau suka yang ibu belikan di toko mainan itu? Oh iya, Ibu. Bonekanya cantik. Terima kasih. Gaunnya juga bagus. Air mata menggenang di mata si gadis kecil itu. Tapi tak ada waktu untuk menangis karena ia harus menjual korek api supaya ia dan neneknya bisa makan malam. Jadi, dengan berani ia menghapus kesedihan dari matanya dan berkata pada si wanita, Ibu, maukah Ibu membeli korek api? Itu semua kokoh dan bagus, Bu. Tidak, aku tidak butuh korek api. Menjauhlah dari putriku. Aku tidak tahu mengapa mereka membiarkan orang-orang macam ini di jalanan berbaur dengan orang baik seperti kami. Lihat gaunnya, Bu. Itu lusuh sekali. Maaf, tapi ini satu-satunya pakaian yang aku punya. Itu bukan urusanku. Lagi pula, aku tidak punya uang. Kalaupun iya, aku tidak mau beli korek api. Jadi pergi sana, tinggalkan kami. Tapi harganya cuma 1 peni sebatang. Kau tidak mengerti ya? Aku tidak mau. Pergi kau, atau ku panggil polisi. Si gadis korek api gemetar. Salju mulai turun lagi. Jadi ia terus melanjutkan tugasnya menjual korek api pada orang-orang yang lewat di situ. Bu, tolonglah beli korek apiku ini. Ini adalah korek api ajaib. Kalau kau menyalakan sebatang, maka semua keinginanmu akan terkabul. Itu omong kosong. Itu hanya dongeng saja. Tapi Bu, tolonglah belilah setidaknya 1 saja. Cahayanya akan memberi Ibu Natal yang indah. Sudah kubilang tidak. Tidak, aku tidak butuh itu. Benar, setiap koreknya berbeda. Aku tidak mau korek api hari ini. Mengapa kau tidak pulang saja? Malam ini dingin. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak punya orang tua dan nenekku sedang sakit. Aku tidak punya uang lagi untuk membeli obat atau makanan untuknya. Andai aku bisa membantumu, sayang. Tapi aku tidak punya cukup uang untuk disisihkan. Mungkin ada orang lain yang ingin membelinya darimu. Mungkin. Semangat si gadis korek api mulai pudar saat hawa dingin makin kuat dan mengepung sosok rapuhnya. Seakan hendak mencakarnya dengan kuku-kuku beku. Dengan tekad terakhir, si gadis korek api terus menawarkan barang dagangannya. Tapi sia-sia.
Akhirnya, merasa kesepian dan tak kuat lagi, ia terjatuh di trotoar. Gemetar dengan hebat, kedinginan. Tangan dan kakiku terasa seperti balok es. Aku akan nyalakan salah satu korek api andalanku untuk menghangatkan jariku. Tangan si gadis korek api gemetaran dengan hebat, sehingga ia tidak bisa menyalakan korek api. Beberapa lama kemudian, dengan usaha keras, ia menyalakan satu korek api. Dan herannya, batang korek api itu berubah menjadi perapian besi. Gadis kecil itu segera mulai merasa hangat. Ia menjulurkan jari-jari bekunya ke dekat perapian. Ia sangat gembira. Tapi beberapa saat kemudian, bulir salju jatuh tepat di batang korek itu dan memadamkannya. Jadi, ia berdiri dan sekali lagi berusaha untuk menjual korek apinya. Sayang, tak sebatang pun korek api terjual sejauh ini. Tiba-tiba, ia mendengar satu suara. "Hai gadis kecil, kau sedang jualan apa?" Aku menjual korek api. Apa ibu mau beli satu? Begitu ia berbalik ke arah suara itu, ia melihat seorang wanita tua gelandangan berdiri di pojokan dengan anjingnya yang kurus. Mereka berdua gemetar kedinginan. "Kau lihat sendiri, aku sama miskinnya sepertimu." Oh, maaf. Aku harus menjual korek api ini untuk mendapatkan makanan untuk nenekku. "Oh gadis malang, ya apa boleh aku minta tolong? Tolong jaga anjingku dulu, hanya sebentar. Aku harus pergi mencari makan. Mungkin aku bisa membawakanmu makanan juga." Ya, setidaknya aku bisa mendapatkan makanan untuk nenek. Tapi tolong cepat datang ya, karena aku harus mencari obat-obatan juga untuknya. Si gadis korek api setuju untuk menjaga anjing itu. Si wanita tua pergi sambil berjanji untuk kembali secepat mungkin. Ia memegang tali anjing itu sambil ia duduk diam di pojokan. Sebentar kemudian, si gadis malang mulai gemetar lagi. Ia berpikir untuk sementara dan mengeluarkan kotak korek api dan menyalakannya dekat dinding. Dia sangat terkejut. Ia melihat sebuah meja penuh dengan berbagai macam makanan, dengan kalkun, domba, ayam, ikan, apel, dan kue-kue. Oh, andai aku bisa makan itu semua. Aku merasa damai sekali di tempat ini. Begitu ia meraih ke arah sepotong kue, api dari korek itu padam dan segalanya lenyap. Ia amat kecewa. Ia menengadah ke langit dan berdoa. Ya Tuhan, tolong lepaskan aku dari penderitaan ini. Aku kelaparan dan menderita. Tolonglah aku. Saat itu pula ia melihat sebuah bintang jatuh di langit. Dan ia teringat sesuatu yang dikatakan nenek padanya. Kata nenek, kalau ada bintang jatuh berarti ada yang meninggal. Nenekku sakit keras. Apa itu berarti aku telah kehilangan nenekku? Oh, ia menyayangiku lebih dari siapapun di dunia ini. Ia mengambil sebatang korek api lain dan menyalakannya. Ia terkejut melihat neneknya sedang berdiri tepat di hadapannya. Oh, nenek, ini nenek. Iya cucuku, aku kemari menjemputmu. Si gadis korek api senang sekali melihat neneknya. Tapi ia agak terkejut karena ia melihat neneknya itu melayang di udara. Jangan takut cucuku, aku sudah aman dan damai sekarang. Dan kau tidak perlu khawatir padaku lagi. Si gadis korek api membuka mulut, ingin memberitahu neneknya betapa keras ia berusaha untuk menjual korek api. Lalu, api korek api itu padam.
Sekali lagi, dan neneknya lenyap. Kali ini, si anak malang menyalakan semua korek apinya sekaligus karena ia tak ingin neneknya menghilang lagi. Dan pendarannya begitu terang, seakan itu sinar matahari. Neneknya muncul lagi dan menatap penuh sayang dan tersenyum pada si gadis korek api. Nenek, aku takut sekali. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tolong bawa aku bersamamu. Iya sayang, aku akan membawamu bersamaku. Ulurkan tanganmu. Sang nenek meraih tangan si gadis korek api, lalu menggendongnya di tangannya. Mereka berdua mulai melayang ke atas langit. Bagaimana perasaanmu kini, malaikatku? Oh, Nenek, kini aku merasa sangat baik. Aku tidak merasa lapar atau kedinginan lagi. Rasanya aku seringan kapas. Sang nenek tersenyum lagi dan mereka berdua terbang ke surga. Di saat bersamaan, satu bintang kecil jatuh dari langit. Keesokan harinya, saat matahari terbit kembali, si gadis korek api sedang terduduk di tanah dengan semua korek api yang terbakar habis di tangannya dan senyum damai tersungging di wajahnya. Banyak orang menatap pada si gadis korek api yang sudah tidak bernyawa di pinggir jalan. Mereka semua berduka, merasa kehilangan nyawa gadis itu yang bagai cahaya cerah bagi mereka. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.